Halo selamat siang. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari minggu lalu ya. Jadi sekarang kita akan membahas soal nomor 35. Nah, soal nomor 35 itu mengenai fluida. Sebuah wadah berisi minyak dengan massa jenis 0,9 gram per cc. Jadi kita boleh tuliskan sebagai massa jenis fluida. Jadi rho fluida sama dengan 0,9 gram per cc. Sebuah bola dengan massa 101,25 gram berarti massa sama dengan 101,25 gram ditaruh ke minyak tersebut. Jika separuh bagian bola mengapung, ini berarti volume benda yang tercelup adalah setengah dari volume benda keseluruhan. Kalau kita gambarkan, misalnya ini adalah minyak, berarti bola ini separuhnya itu adalah sebagai VBT atau V benda yang tercelup. Sedangkan untuk keseluruhan volume benda itu adalah VB. Nah, seperti kita tahu untuk fluida berarti pasti memiliki gaya berat arahnya ke bawah dan memiliki gaya angkat ke atas atau FA, di mana nanti FA itu sama dengan W. Nah, namun kita lihat di sini jika separuh bagian bola mengapung, ini berarti ada massa jenis bola 0,5 gram per cc, volume bola 250 cc, massa jenis bola. Nah, berarti kita harus mencari massa jenis bola dan volume bola. Manakah yang benar angkanya? Cara yang pertama adalah dengan kita mencari terlebih dahulu massa jenis bola. Massa jenis bola kita bisa gunakan rumus FA sama dengan W, di mana rumus FA itu adalah rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup, sama dengan rho benda dikali G dikali volume benda keseluruhan. Namun percepatan gravitasi boleh dicoret karena pasti nilainya sama. Jadi rho fluidanya kita masukkan 0,9 dikalikan dengan volume benda yang tercelup, tadi sama dengan setengah volume benda keseluruhan, berarti kita masukkan setengah VB sama dengan massa jenis benda yang kita cari dan volume benda kita tulis volume benda. Kemudian boleh kita coret di sini VB dan VB sehingga diketahui rho B-nya 0,9 dikali setengah, berarti nilainya adalah 0,45 gram per cc. Ini adalah massa jenis benda. Sedangkan ketika dilihat di sini massa jenis bola atau benda tersebut 0,5 atau 0,4. Nah, berarti kan kemungkinan apakah 0,4 atau bukan? Yang ini pasti bukan. Namun kita harus cari dulu, pastikan si volume bola ini apakah diketahui apakah hasilnya ada di sini atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, berarti kemungkinan yang dimaksud adalah yang C, tapi kita harus pastikan volume bola tersebut. Sesuai dengan rumus yang tadi, si W ketika kita ingin mencari volume benda, berarti kan kita harus cari VB. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Di mana di sini berat benda itu boleh juga diganti dengan rho benda dikali G dikali V benda sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi. Berarti di sini gravitasinya boleh dicoret, kemudian kita masukkan massa jenis benda yang kita udah hitung tadi 0,45 dikali dengan volume benda yang kita cari, kemudian massa benda adalah 101,25 gram, sehingga volume bendanya adalah 101,25 dibagi 0,45 dan hasilnya adalah 225 cc untuk volume
benda. Berarti dari sini ternyata di sini diketahui nih jawabannya bahwa yang benar adalah yang pilihan D. Gitu ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kemudian kita lanjutkan ke nomor 34. Nah, ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dibandingkan yang sebelumnya ya. Jadi, pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui di sini. Jadi, di sini diketahui ketika waktunya adalah 0 sekon, berarti mula-mula dia memiliki X sama dengan 20 meter. Jadi posisinya udah ada di jarak 20 meter ketika dia sebelum berangkat. Nah, kemudian di titik awal ini kita udah ketahui bahwa dia itu sudah memiliki kecepatan 10 meter per sekon sebagai kecepatan awal. 10 meter per sekon. Kemudian di sini mintanya posisinya pada sembarang waktu T, berarti T-nya kita bisa ambil berapapun diberikan oleh rumus tersebut. Nah, sehingga kita lihat dulu yang kelihatan di sini, kita ambil aja di titik ini. Berarti ketika waktunya adalah 14 sekon, dia mencapai kecepatan sebesar 14 meter per sekon. Gini. Kemudian setelah itu kita harus cari dulu percepatannya dengan rumus A sama dengan delta V dibagi delta T, dimana kita tahu ada V, kita anggap aja ini adalah VT, kemudian kita masukkan ya VT dikurangi V0 dibagi dengan waktu anggap aja ini waktu kedua, ini waktu pertama, berarti T2 dikurangi T1. Jadi si VT-nya adalah 14 dikurangi 10 per T2 adalah 14 dikurangi 0. Berarti di sini hasilnya adalah 4 per 14 atau 2 per 7 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya udah diketahui. Kemudian setelah itu untuk persamaan GLBB, kenapa GLBB? Karena terjadi perubahan kecepatan. Jadi kita hitung dengan rumus GLBB, yaitu X T pada waktu tertentu sama dengan X0 ditambah V0 dikali T plus setengah kali A dikali T kuadrat. Kemudian kita tahu tadi ketika posisi awal dia adalah T sama dengan 0 sekon dan posisi awal X0 itu adalah 20 meter. Nah, kemudian kita substitusikan di persamaannya. Ketika X-nya adalah T gini, pada waktu tertentu X0-nya adalah 20 meter, ditambah kecepatan awal dia adalah 10 meter per sekon tadi. V0-nya sama dengan 10 meter per sekon. Kita masukkan 10, kemudian T-nya kita anggap T, plus setengah dikali percepatannya tadi 2 per 7 dikali T kuadrat. Nah, kemudian ini boleh dicoret nih 2 dan 2, sehingga persamaan X T itu menjadi 20 plus 10 T plus 1 per 7 T kuadrat. Atau kita lihat di sini 20 plus 10 T plus 1 per 7 T kuadrat, berarti persamaan yang benar adalah yang D. Begitu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya.